saudara-saudara, mari kita mulai sidang ini untuk membahas dasar negara. Dipersilakan bagi siapapun yang ingin menyampaikan usulannya mengenai dasar negara. Saya usulkan 5 dasar. Yang pertama, kebangsaan. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, ketuhanan. Keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Karena semua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Menurut saya, dasar negara dapat terdiri dari 1. Persatuan, kekeluargaan, dan 3. Keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Setelah berpikir, saya usulkan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya beri nama dasar ini Pancasila. Baiklah, apakah usulan ini bisa diterima? Ya, saya setuju. Kami semua anggota sidang sepakat menerima Pancasila. Baik, sidang menyetujui nama dasar negara kita Pancasila. Terima kasih, saya setuju dan mendukung usulan ini. Dengan demikian, sidang PPKI saya akhiri. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini sebagai panitia kecil panitia 9 untuk merumuskan dasar negara berdasarkan sidang BPUPKI yang lalu. Benar, kita harus mencari titik temu antara kelompok nasionalis dan agamis agar tidak ada pertentangan saat kemerdekaan. Selain itu, penting untuk menegaskan bahwa Indonesia tinggal dan negara merdeka yang berlandaskan pada persatuan dan juga kebangsaan. Kami dari kalangan Islam mengingatkan nilai-nilai Islam tetap mendapat tempat. Kami usulkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk bangunan masuk dalam dasar negara. Penting sih dipertimbangkan usulan ini, asal tetap menjaga persatuan, jangan sampai menimbulkan perpecahan antar golongan. Setuju, Islam adalah mayoritas. Tapi kita juga harus tetap merangkul saudara-saudara kita yang Indonesia. Bagaimana kalau kita menuliskan dengan menambahkan kalimat itu di sila pertama? Nanti kita lihat reaksi masyarakat. Baik, kita susun naskahnya. Berikut ini isi piagam Jakarta yang kita sepakati, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan penegakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat itu harus seperti yang hati-hati. Kita harus siap jika nanti ada perubahan akibat tuntutan kebinekaan. Kita sudah sepakat, ini adalah langkah awal. Semoga rakyat menerimanya dengan semangat persatuan. Dan ini kita sepakati piagam Jakarta sebagai hasil sidang panitia 9. Setuju!
18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertamanya di Jakarta. Sidang ini sangat penting karena menentukan dasar negara dan pimpinan pertama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua. Sekarang, mari kita mulai sidang PPKI ini untuk menetapkan langkah awal bangsa kita yang baru saja merdeka. Betul, hari ini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan pembantu pemerintah sementara. Saya mengusulkan agar rancangan UUD yang telah disusun oleh BPU PKI segera kita sahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setuju. Dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kita punya dasar hukum yang jelas. Saya setuju. Undang-Undang dasar ini memuat dasar negara, Pancasila, dan struktur pemerintahan kita. Baik, kita sahkan secara mufakat. Selanjutnya, mari kita tentukan Presiden dan Wakil Presiden. Kami mengusulkan Ir Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan mengemban amanah ini demi rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Lalu, untuk menjalankan pemerintahan, kita membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan pembantu presiden. Itu ide yang sangat baik, sebagai cikal bakal parlemen sebelum pemilu diadakan. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting. UUD 1945 disahkan, Ir Soekarno dan Dr. Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. KNIP dibentuk sebagai badan legislatif sementara. Sidang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia.